Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya, Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara pada 24 Februari 2025. Sebuah langkah strategis untuk mengkonsolidasikan aset negara dan BUMN guna memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan proyeksi pengelolaan aset mencapai lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat. Danantara, singkatan dari Daya Anagata Nusantara, adalah Badan Pengelola Investasi atau BPI yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara melalui investasi strategis. Lembaga ini bertujuan untuk mengonsolidasikan aset-aset badan usaha milik negara atau BUMN dan sumber daya alam Indonesia dengan proyeksi mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Peluncuran resmi Danantara dijadwalkan pada 24 Februari 2025. 3. Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang, yaitu Danantara. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan, Anagata masa depan, Nusantara tanah air kita. Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita. Kita ke berita selanjutnya. Catur bebas atau freestyle chess adalah format modern yang mengacak posisi bidak pada tiap permainan, membuat pertandingan lebih tak terduga, dan menantang pemain untuk beradaptasi dengan cepat. Pada turnamen freestyle chess Grand Slam Tour, Grandmaster Jerman Vincent Keimer menjadi juara di antara 9 pemain terhebat dunia, membuktikan kemampuannya dalam format acak ini. Format catur klasik yang kita kenal selama ini memang mengedepankan aturan yang terstruktur dan posisi bidak yang tetap. Namun, format modern seperti freestyle chess atau catur bebas menawarkan tantangan baru dengan mengacak posisi bidak di setiap permainan. Hal ini memberi ruang bagi para pecatur untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi dalam menyusun strategi. Freestyle chess tidak hanya menjadi permainan biasa, tetapi juga merupakan ajang kompetisi prestisius yang menarik banyak pemain papan atas. Dengan hadiah besar yang diperebutkan, turnamen ini menghadirkan dinamika baru dalam dunia catur kompetitif, sekaligus meningkatkan daya tarik bagi penggemar catur di seluruh dunia. Salah satu turnamen terbesar dalam format ini, Freestyle Chess Grand Slam Tour, baru saja digelar di Weissenhaus, Jerman, dari tanggal 7 hingga 15 Februari lalu. Dalam kompetisi ini, 10 super grandmaster dari berbagai negara berkompetisi sengit memperebutkan gelar juara. Setelah serangkaian pertandingan intens mengalahkan Magnus Carlsen dan Fabiano Caruana, Vincent Keimer akhirnya keluar sebagai pemenang. It's been a fun event for sure. Obviously, Vincent was better, so huge congratulations to him. I think in the classical portion, he clearly was the best player. I think it's clearly the strongest tournament I ever won, and also beating Alireza Magnus and Fabi in consecutive matches is fantastic. The game itself was incredibly complicated, but I'm quite happy with the way I played. Tari Sajojo, tarian tradisional asal Papua yang dikenal dengan gerakannya yang energik dan penuh keceriaan. Keunikan dan semangat kebersamaan yang ditampilkan dalam tari Sajojo menjadikannya salah satu ikon budaya Papua yang patut dilestarikan.
Tari Sajojo adalah sebuah tarian yang terkenal karena gerakannya yang energik dan penuh keceriaan. Tarian tradisional asal Papua ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Menurut berbagai sumber, lagu pengiring tarian ini juga berjudul Sajojo yang diciptakan oleh orang Jawa. Lagu Sajojo dipilih sebagai pengiring tari karena lagu ini tidak hanya memiliki satu bahasa saja, melainkan terdiri dari beberapa bahasa yang saat ini ada di Papua. Di sisi lain, lagu Sajojo sendiri bercerita tentang seorang gadis cantik yang menjadi kebanggaan desanya. Tari Sajojo dibawakan secara berkelompok, baik oleh pria maupun wanita. Gerakannya yang energik serta iringan lagu yang ceria akan berpadu dengan baik jika ditarikan bersama-sama, sehingga menghasilkan kesan yang kompak dan meriah. Dengan gerakannya yang energik, khas, dan penuh keceriaan, tarian ini mencerminkan semangat kebersamaan dan persatuan masyarakat Papua. Setiap gerakannya melambangkan keharmonisan dan semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, gerakannya yang simpel membuat tarian ini cukup mudah diikuti dan dipelajari oleh siapa saja. Properti busana yang digunakan oleh para penarinya juga sangat unik, yaitu rok rumbai berwarna coklat, kalung, tombak, dan tifa. Dengan semakin meningkatnya apresiasi terhadap seni dan budaya lokal, tari Sajojo diharapkan dapat terus eksis dan menjadi salah satu ikon budaya Papua yang mendunia. Keunikan dan keindahan tarian ini menjadi bukti kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga dan dibanggakan. Sesaat lagi kita akan membahas tentang teknologi yang dapat membantu warga yang tuli jadi bisa mengerti sebuah percakapan. Jadi tetap di Tera News. Teknologi realitas tertambah.
tak hanya bisa dimanfaatkan untuk permainan-permainan seperti Pokemon Go yang populer pada 2016 lalu, tetapi teknologi ini juga bisa membantu sebagian penggunanya untuk mengakses dunia sekitar, termasuk warga tuli yang dengan teknologi ini bisa mendapat semacam teks terjemahan dari pembicaraan tatap muka. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Josh Feldman mengalami gangguan pendengaran sejak lahir, tapi dengan mengenakan sebuah kacamata pintar dengan aplikasi realitas tertambah atau augmented reality (AR), ia kini bisa membaca teks pembicaraan tanpa harus menghadap lawan bicara. To have a conversation where you're not looking at the person you're speaking to, wow. And I think the people who are hard of hearing would understand the feeling that I had when I had that conversation, which lasted about 5 minutes, and I didn't look at the person to my right once. Pengembangan aplikasi ini mendapat respons positif para penggiat aksesibilitas. To me, this technology enables me to be involved. It empowers and it resources me to be in the conversation in the moment. I'm getting a real-time stream of subtitled information where ordinarily I might be behind, I might not quite catch everything, but this is giving me a real-timed narrative which enables me to be informed. Bukan hanya pembicaraan secara tatap muka, pembicaraan lewat telepon bakal dipermudah. Alexa, what's the weather forecast? Demikian pula perintah lisan dengan asisten digital di rumah. Kelompok advokasi aksesibilitas lainnya juga menyoroti betapa teknologi seperti ini bisa membantu aksesibilitas selama pandemi. Karena dengan demikian maka orang yang sebagian wajah dan mulutnya tertutup oleh masker bisa tetap dipahami pembicaraannya. Pengembang X-ray Glass mengaku terilhami oleh pengalamannya sendiri merawat kakeknya yang lansia. My granddad is 97 years old, still full cognitive capacity, but like most 97-year-olds, unfortunately starting to lose his hearing, or has very much lost his hearing. There was just a little epiphany moment where I thought, well, hang on a second. He watches TV all the time with subtitles on. Why can't we subtitle the world? Audio yang terekam mikrofon lalu diubah menjadi teks di kacamata. We're running it through a piece of transcription software, which users have probably seen before, an ability to turn audio into subcaptions. What we're doing, though, is then taking those captions and putting them into augmented reality. If any of you have got a heads-up display within your car, it's the exact same technology that we use. So effectively, those images are projected straight into your eyes. Kacamata dan aplikasi teks ini masih dalam taraf uji coba dan terus dikembangkan untuk mengenali berbagai aksen, intonasi, dan bahkan nantinya bahasa selain Inggris. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pulpen saat ini mungkin semakin langka. Hal ini karena tergerus banyaknya inovasi teknologi yang menggantikan alat-alat tersebut. Namun ada seorang anak muda di Amerika Serikat yang ingin membangkitkan kembali pemakaian pulpen dengan mendirikan pabrik pembuatan pulpen. Nah, bagaimana ceritanya? Berikut liputan dari tim VOA. Di sebuah gudang di Philadelphia ini, Ian Sean membuat sesuatu yang tidak dilakukan banyak warga Amerika lain, yakni memproduksi pulpen dengan ujung pena yang ia buat sendiri dari titanium. The way we're doing it is really what makes us separate from the other brands and other companies that have done this in the past, which is utilizing equipment in this workshop that's traditionally designed for aerospace or medical manufacturing and repurposing it to create an innovative, unique experience that is just different. Usaha ini bukan hanya berbeda untuk abad ke-21, tapi juga berlawanan dengan intuisi karena ada investasi berisiko bagi peralatan mahal untuk membuat produk bagi pasar khusus. A fountain pen's impractical, it can be messy, it's not as good as a ballpoint pen, it's expensive. So it's really in line with the culture of the pen user that it's irrational and strange. Analis investasi Tony Blair memamerkan koleksinya di Pen and Pencil Club Philadelphia. Klub berusia 130 tahun yang dibentuk para jurnalis yang dulu memakai pulpen untuk tugas jurnalistik. Tony mengatakan alat tulis kuno ini dapat bertahan sebagai pengobat era digital.
anytime you introduce input-output, like you do with a computer, now there's also, well, there's these other distractions, and if I get a pop-up and lose my thread, or if I type up something, am I going to remember it to the same way that I think writing something by hand helps you remember it? Bagi sebagian generasi muda yang tidak pernah belajar menulis Latin, pulpen mungkin terasa asing atau aneh, seperti telepon dengan tombol putar atau kamera yang memakai film. Now we have a really cool collection that I would say is great for novice users in particular. Les Sieber adalah pemilik Omoizaka, toko alat tulis bertema Jepang di Philadelphia yang menjual pulpen, kertas tulis, dan tinta. Some people really understand what the different nibs are about and the difference between a machine-aligned or a hand-aligned nib. And then we also meet a lot of people who have never tried one before and are looking for something that's like not too expensive, easy to use, plays nice with a lot of different types of paper. Ada lebih banyak toko di Jepang yang menjual pena Sean buatan Philadelphia dibanding di Amerika sendiri. Dan ini adalah peran kecil dalam ekspor Amerika yang masih defisit dalam perdagangan dengan Jepang. I love that challenge. I love being the underdog, and I like just also, defying the things we think about when it comes to the way we run a business, are very in line with the reasons people use fountain pens. Tantangan yang dijalankan Sean untuk mengembangkan industri pulpen pada era digital ini dipandang seperti menuliskan halaman baru dalam kisah kewirausahaan Amerika. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pempek, kuliner khas Palembang dengan cita rasa gurih dan kuah cuko yang khas. Tak hanya lezat, hidangan berbahan dasar ikan ini juga memiliki sejarah yang panjang yang berkaitan dengan budaya Palembang sejak masa Sriwijaya. Seperti apa asal-usul dan keistimewaannya? Berikut liputan selengkapnya. Pempek adalah makanan khas Palembang yang dibuat dari daging ikan giling dan terkenal dengan cita rasanya yang gurih. Hidangan ini disajikan bersama kuah cuko yang memiliki perpaduan rasa manis, asam, dan pedas. Selain kenikmatannya, pempek juga memiliki sejarah panjang. Pada awalnya, makanan ini dikenal dengan sebutan kelesan, yang berarti ditekan-tekan. Hal ini merujuk pada teknik pembuatannya yang menggunakan pirian, yaitu mangkok berlubang di tengah, di mana adonannya ditekan berulang kali. Sekitar tahun 1916, kelesan mulai dijual oleh masyarakat Tionghoa di sekitar Masjid Agung Palembang. Para penjualnya kerap dipanggil ape atau empe, sehingga seiring waktu, nama kelesan pun berubah menjadi empempek, mengikuti sebutan tersebut. Sejarah pempek bahkan diyakini sudah ada sejak zaman Kedatuan Sriwijaya pada abad ke-7. Dilansir dari indonesiakaya.com, ditemukan prasasti Talang Tua pada tahun 1920 yang mencatat adanya Taman Sri Setra. Taman ini ditanami berbagai tanaman termasuk aren dan sagu yang merupakan dua bahan utama dalam pembuatan pempek dan kuah cukonya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pempek telah ada sejak masa kejayaan Sriwijaya. Seiring waktu, pempek terus berkembang dan menjadi salah satu ikon kuliner Palembang yang mendunia. Selain memiliki nilai budaya yang tinggi, pempek juga menawarkan manfaat kesehatan karena mengandung ikan yang baik untuk jantung serta cuko yang kaya akan rempah yang dipercaya baiklah bagi pencernaan. Hingga kini, pempek telah menjadi kuliner yang wajib dicoba saat Anda berkunjung ke Palembang, sekaligus menjadi bukti kekayaan sejarah dan budaya kota ini. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.